Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ike Fardila Sandi, MPM 721213310. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah komunikasi data. Komunikasi data ini komunikasi yang menggunakan sebuah data. Komunikasi ini tidak terjadi secara langsung. Kita akan membahas tentang berbagai bentuk komunikasi berdasarkan tempat dan waktu. Seperti apa sih? Yang pertama, di tempat dan waktu yang sama, ini adalah komunikasi secara sederhana atau komunikasi yang dilakukan secara konvensional, yaitu komunikasi yang terjadi kedua belah pihak bertemu secara langsung untuk menyampaikan sebuah informasi kepada penerima dan bisa direspon secara langsung. Kedua, komunikasi yang terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Jadi, komunikasi ini menggunakan metode melalui surat, email, serta WhatsApp. Ketiga, komunikasi di tempat yang sama dan waktu yang berbeda. Jadi, komunikasi ini akan terjadi jika kita menggunakan metode baliho, prasasti, dan papan pengumuman. 4. Komunikasi di tempat yang berbeda dan waktu yang sama. Jadi, komunikasi ini akan terjadi jika kita menggunakan metode chatting, telepon, atau HT. Selanjutnya yaitu transmisi data. Nah, transmisi data ini adalah cara pengiriman data dari satu tempat atau perangkat ke tempat atau perangkat lain. Metode pengiriman data di sini ada 3. Yang pertama yaitu metode simplex. Data dikirim ke satu arah, di mana si penerima tidak dapat memberi respon atau jawaban terhadap sebuah pesan yang diterimanya. Metode ini cocok sekali untuk kalian yang ingin menyampaikan sebuah informasi kepada banyak orang atau pada masyarakat luas. Contohnya yaitu pesawat pagar, siaran radio, televisi, teleteks. Kedua, data hal duplex. Jadi, data dikirim oleh pengirim hingga selesai. Si penerima akan dapat menjawab pesan di waktu yang berlainan. Contohnya seperti kode Morse, semafor, walkie-talkie. Ketiga, metode full duplex. Komunikasi terjadi antara pengirim dan penerima. Komunikasi ini memerlukan sebuah perangkat atau media yang relatif mahal. Contohnya seperti handphone, laptop, notebook, komputer. Nah, contohnya itu seperti chatting, telepon. Kita bisa memberi informasi dan menerima informasi secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu media komunikasi. Jadi, media komunikasi diantaranya yang pertama kabel. Kabel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kabel UTP. Kabel ini banyak digunakan di pesawat telepon tetap dan jaringan komputer. Kelemahan kabel UTP adalah tidak dapat menghantarkan data dengan baik dengan jarak melebihi 100 meter. Jika jarak melebihi 100 meter, maka perlu alat penguat agar data tersampaikan. Kedua, kabel coaksial. Kabel ini berbentuk bulat dan terdiri dari bagian tengah sebagai inti. Kabel ini biasa dipakai untuk antena televisi, antena HT, dan jaringan komputer. Kelemahan utama dari kabel coaksial yaitu kabelnya yang berbentuk besar serta kaku, sehingga sulit diletakkan di lantai atau dinding yang dilaluinya. Selain itu juga, kabel coaksial dari bentuknya yang besar, kabel ini juga memiliki bobot yang cukup berat. Ketiga yaitu kabel optik. Kabel ini terbuat dari serat kaca. Bentuk dari kabel optik ini mirip dengan kabel biasa, yang membedakannya kabel ini terbuat dari serat kaca yang halus. Keunggulan serat kaca adalah dapat menghantarkan sebuah data tanpa hambatan. Kabel optik ini banyak digunakan untuk
membangun jaringan komputer di berbagai terminal dengan jarak yang berjauhan. Kelemahannya yaitu kabel optik ini lebih mahal dari kabel biasanya atau kabel lainnya. Media komunikasi yang kedua yaitu RFID. RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification. Jadi RFID yaitu sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chips dan antena. RFID menggunakan gelombang radio untuk membaca dan menangkap informasi yang tersimpan pada tag yang diletakkan pada kabel. Tag RFID ini ada 3 jenis nih, yaitu aktif, pasif, dan semi pasif. Tag RFID aktif memiliki baterai yang digunakan untuk menjalankan sirkuit microchip dan menyimpan sinyal ke alat pembaca. Sedangkan tag pasif tidak memiliki baterai. Sebagai gantinya mereka menggunakan kekuatan pembaca yang mengirimkan gelombang elektromagnetik yang menginduksi arus pada antena tag. Sedangkan tag semi pasif menggunakan baterai untuk menjalankan sirkuit chip, namun berkomunikasi dengan memakai tenaga pembaca. Jadi RFID ini ada di dalam sebuah aplikasi. Aplikasi yang paling umum pelacakan barang dalam rantai pasokan, wadah yang dapat digunakan kembali, alat bernilai aset, dan lainnya. Jadi RFID ini juga dapat digunakan untuk keamanan dan sistem pembayaran yang memungkinkan pelanggan tidak membayar secara tunai. Media komunikasi ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah adalah salah satu media yang cukup dikenal dalam komunikasi data. Sinar inframerah memiliki sebuah karakteristik diantaranya antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya harus memiliki sinar inframerah. Perangkat inframerah satu dengan lain harus berhadapan. Jarak antara kedua perangkat tidak jauh. Keempat, harganya relatif murah karena tidak dapat mengirim data dalam jumlah besar. Kelima, sinar inframerah ini tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Media komunikasi keempat yaitu gelombang radio. Gelombang radio terdiri atas berbagai jenis yaitu gelombang FM, gelombang SW, gelombang UHF, dan gelombang VHF. Jadi karakteristik dari gelombang radio diantaranya yang pertama nih, harganya relatif murah, jadi harganya cukup terjangkau bagi pemakai gelombang radio. Kecepatan transmisi data tidak begitu tinggi. Ketiga, rentan terhadap gangguan misalnya cuaca yang berubah. Keempat, jangkauannya tidak jauh. Media komunikasi berikutnya yang kelima yaitu gelombang seluler. Media gelombang seluler ini sekarang banyak digunakan yaitu seperti telepon, notebook, laptop, dan lain-lain. Jenis gelombang seluler sendiri diantaranya AMPS ini banyak digunakan oleh orang-orang di tahun 1990. Sekarang ini teknologi AMPS tidak lagi digunakan karena mudah disadap. Kedua, gelombang CDMA. Gelombang ini sudah menggunakan teknologi digital dan cukup aman dari sebelumnya. Ketiga, gelombang GSM. Gelombang ini saat ini banyak digunakan pada kartu seluler seperti Telkomsel, XL, Indosat, M3, dan lain-lain. Keempat, gelombang GPRS. Gelombang GPRS adalah gelombang yang dikhususkan untuk bagi pertukaran data dari jarak jauh. Kelima, gelombang EDGE. Gelombang EDGE adalah penerapan teknologi 3G kepada seluler. Terakhir, gelombang 4G. Nah, gelombang 4G saat ini masih populer dipakai di berbagai telepon. Komunikasi ke-6 itu adalah media komunikasi yang memanfaatkan saluran nirkabel. Jadi, di dalam Bluetooth itu kita dapat mengirimkan
sebuah dokumen, aplikasi, dan lain-lain melalui gelombang seluler. Media komunikasi ketujuh yaitu NFC. NFC singkatan dari Near Field Communication. NFC adalah bentuk komunikasi tanpa bersentuhan antar perangkat seperti telepon dan tablet. Setiap perangkat NFC penuh dapat bekerja dalam 3 mode. Yang pertama, emulasi kartu NFC, memungkinkan perangkat berkemampuan FFC seperti smartphone atau tindak seperti smart chat yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi seperti pembayaran. Ketiga, NPC peer-to-peer, memungkinkan dua perangkat yang berkemampuan NPC berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar komunikasi dengan cara sementara. Media komunikasi ke-8, Google Cloud Project. Project Cloud adalah usaha Google untuk menerapkan jaringan balon ketinggian yang beroperasi di stratosfer, yaitu di ketinggian 18 km sampai 25 km. Selanjutnya, kualitas komunikasi data. Yang pertama, kita membahas sebuah kapasitas. Kapasitas transfer data diukur dengan satuan megabit per detik. Misalnya, kecepatan sebuah modem 58 KB per detik dapat menghantarkan data sebanyak-banyaknya dalam 58 KB per detik. Berbicara tentang kapasitas transfer data diukur dengan satuan megabit per detik. Misalnya, kecepatan sebuah modem 58 KB per detik. Maka modem tersebut dapat mengirim data sebanyak-banyaknya 58 KB per detik. Selanjutnya tentang kecepatan. Kecepatan transfer data dapat diukur dengan satuan megahertz, yaitu kecepatan untuk menyelesaikan satu siklus pengiriman data. Semakin tinggi angkanya, semakin baik kecepatannya. Berikutnya kita membahas tentang topologi jaringan komputer. Hubungan antar komputer dapat bervariasi bentuknya. Yang pertama yaitu topologi stars atau bintang. Topologi stars ini memerlukan server atau komputer pusat untuk mengendalikan semua terminal. Terminal adalah anggota jaringan dan dapat berbentuk komputer, printer, notebook, dan bahkan telepon seluler. Kelemahan topologi stars sendiri adalah server memerlukan komputer dengan konfigurasi yang cukup berlebih karena kekuatannya akan digunakan juga oleh terminal. Kedua, topologi rings atau cincin. Jadi, topologi ini antara satu terminal dengan terminal lain tidak memerlukan sebuah server. Semua saling berhubungan dengan terminal di kanan kirinya. Keunggulan topologi cincin adalah tidak memerlukan sebuah server atau pusat. Kelemahan utamanya adalah satu terminal harus diampit oleh dua terminal yang juga harus dalam kondisi hidup. Ketiga, topologi bus. Bus adalah salah satu topologi yang cukup sederhana karena terminal dihubungkan dengan satu jalur utama. Untuk menghubungkan terminal dengan satu jalur yang sama, cukup menggunakan satu konektor aja. Keunggulan topologi bus adalah sederhana, sehingga tidak memerlukan sebuah instalasi yang sangat rumit. Sedangkan sebuah kelemahannya, apabila tidak dirancang dengan hati-hati, akan mudah ditambahi terminal oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya adalah topologi tree atau jaringan pohon. Tujuan dari topologi tree atau jaringan pohon yaitu jaringan ini lebih ditekankan kepada sharing perangkat komputer. Kelima, topologi mesh adalah topologi yang rumit, merupakan gabungan beberapa topologi bintang, tapi ditambah lagi yaitu tiap terminal saling dihubungkan dengan terminal lainnya. Topologi mesh atau rumit merupakan gabungan dari berbagai topologi bintang, tapi ditambah lagi yaitu setiap terminal saling dihubungkan dengan terminal lainnya. Kedelapan, topologi hibrid atau campuran merupakan gabungan antara beberapa topologi komputer sebelumnya. Pembahasan terakhir tentang materi komunikasi data yaitu lingkup jaringan komputer. Jadi, lingkup jaringan komputer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan LAN. LAN singkatan dari Local Area Network, adalah jaringan komputer yang mencangkup lingkungan terbatas
terbatas. Kedua, MAN atau MAN, singkatan dari Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup satu kota. Jaringan ini biasanya terdapat di wilayah yang luas, misalnya di perguruan tinggi. Ketiga yaitu WAN, singkatan dari Wide Area Network, adalah jaringan yang mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu misalnya suatu provinsi, suatu negara, bahkan kumpulan beberapa negara. Keempat, jalur network atau jalur pribadi yang sebenarnya merupakan jalur internet, namun hanya menggunakan sebagian jalur tersebut. Jadi jalur ini tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkomunikasi. Baik, sampai di sini saja materi komunikasi data yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah.